Sesi Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Bu Marianti LV, SPD MPD, dan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Stefani Luna dengan NIM 200302022 dan rekan saya Nia Kurniawati dengan NIM 20030200058. Pengembangan instrumen tes dan non-tes yang akan kami bahas memiliki beberapa submateri. Yang pertama, pengembangan instrumen evaluasi. Yang kedua, analisis kualitas instrumen. Yang ketiga, hasil analisis kualitas instrumen. Dan yang keempat, kesimpulan. Pengembangan instrumen evaluasi. Teori pengembangan instrumen. Menurut Sanjaya, tahun 2011, halaman 84, instrumen penelitian adalah alat yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi penelitian. Pengembangan instrumen evaluasi merupakan suatu penentuan sampai seberapa jauh suatu instrumen itu bermutu, berharga, dan bernilai. Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan instrumen penelitian evaluasi belajar sangat penting dan sangat menentukan mutu belajar ketika alat instrumen tersebut dihasilkan dan disusun. Dengan adanya instrumen, mutu suatu penelitian dapat kita ketahui saat memenuhi kriteria yang baik, maka disimpulkan mutu penelitiannya juga baik. Begitu juga sebaliknya. Dengan instrumen evaluasi ini, kita dapat mengungkap fakta menjadi data, sehingga instrumen yang digunakan dalam penelitian mempunyai kualitas yang baik dalam arti valid, reliable, tingkat kesukaran, daya beda, efektivitas option atau pengecoh dalam kategori yang baik. Maka hasilnya akan sesuai dengan fakta dan keadaan yang sesungguhnya. Pengembangan instrumen ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada pengembangan instrumen jenis tes. Berdasarkan aspek pengetahuan dan keterampilan, maka tes dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu tes kemampuan atau power test dan tes kecepatan atau speed test. Tes kemampuan menghendaki agar sebagian peserta didik dapat menyelesaikan tes dalam waktu yang disediakan. Sedangkan tes kecepatan, aspek yang diukur adalah kecepatan peserta didik dalam mengerjakan sesuatu pada waktu atau periode tertentu. Selanjutnya, dilihat dari bentuk jawaban peserta didik, maka tes dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu pengembangan tes tertulis, pengembangan tes lisan, dan pengembangan tes perbuatan. Untuk pengembangan tes tertulis atau sering disebut paper and pencil test adalah tes yang menuntut jawaban dari peserta didik dalam bentuk tertulis. Tes tertulis ini ada dua bentuk. Yang pertama ada bentuk uraian atau esai, dan yang kedua ada bentuk pilihan ganda atau objektif. Dan untuk bentuk uraian dan pilihan ganda memiliki kaidah penulisan, kelebihan atau keunggulan, kekurangan atau kelemahannya masing-masing. Pengembangan tes lisan. Tes lisan adalah tes yang menuntut jawaban dari peserta didik dalam bentuk lisan. Peserta didik akan mengucapkan jawaban dengan kata-katanya sendiri sesuai dengan pertanyaan atau perintah yang diberikan.
Selanjutnya, tes perbuatan. Pengembangan tes perbuatan atau performance test. Tes perbuatan atau tes praktik ini adalah tes yang menuntut jawaban peserta didik dalam bentuk perilaku, tindakan, atau perbuatan. Peserta didik bertindak sesuai dengan apa yang diperintahkan dan ditanyakan. Selanjutnya yang kedua, ada pengembangan instrumen jenis non-tes. Evaluasi jenis non-tes dapat diartikan sebagai sesuatu yang digunakan untuk mempermudah pihak-pihak tertentu untuk memperoleh kualitas atas suatu objek dengan menggunakan teknik non-tes. Ada beberapa jenis instrumen non-tes, yaitu observasi atau observation, wawancara atau interview, skala sikap atau attitude scale, daftar cek atau checklist, skala penilaian atau rating scale, angket atau kuesioner, studi kasus atau study case, catatan insidental atau anekdotal report, sosiometri, dan inventory kepribadian. Pentingnya pengembangan instrumen bagi calon guru ataupun guru. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 39 Ayat 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Evaluasi pembelajaran merupakan suatu kompetensi profesional seorang pendidik. Kompetensi tersebut sejalan dengan instrumen penilaian kemampuan guru, yang salah satu indikatornya adalah melakukan evaluasi pembelajaran. Pengembangan instrumen merupakan salah satu bentuk kompetensi penting seorang guru. Dalam konteks pengembangan instrumen ini tidak dapat dilepaskan dari kompetensi profesional karena terkait dengan penguasaan materi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran tidak lepas dari penggunaan instrumen. Pengembangan instrumen ini mempunyai peranan yang penting dalam mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik dalam memahami materi. Selanjutnya, analisis kualitas instrumen. Validasi logis. Proses validasi dilakukan secara langsung oleh dua validator. Dalam melakukan validasi, kami meminta bantuan kepada dua validator, yaitu Ibu Hairunisa SPD dan Bapak Sarmadi SPD. Keduanya merupakan guru matematika di SMPN 1 Ungar. Tahap pertama yang kami lakukan adalah validasi kisi-kisi angket, lembar angket, dan pedoman wawancara. Di mana langkah awal yang kami lakukan adalah dengan mendatangi langsung kedua rumah validator. Kemudian semua lembar tersebut kami serahkan dalam bentuk hard copy agar validator lebih leluasa dalam melakukan validasi. Validator juga bisa mencoret bagian-bagian yang dianggap kurang tepat sehingga kami bisa lebih memahami bagian mana yang harus diperbaiki. Adapun komentar validator terhadap kisi-kisi dan lembar angket yang telah kami buat, yang pertama, indikator atau aspek yang dibuat sudah sesuai dengan tujuan pembuatan angket. Yang kedua, pada angket untuk kelayakan soal pilih ganda, pernyataan nomor 5 ada baiknya dihilangkan saja karena tidak sesuai dengan aspek pada kisi-kisi penulisan angket. Yang ketiga, petunjuk pengisian angket agar ditambahkan dengan contoh pengisian angket. Sebelum masuk kepada petunjuk pengisian angket, ada baiknya ditambahkan kalimat pembuka kepada responden
agar kelihatan lebih sopan dan diakhiri dengan ucapan terima kasih. Yang keempat, struktur kalimat pada setiap pernyataan jelas dan sesuai dengan EYD. Yang kelima, struktur kalimat pada setiap pernyataan juga sangat komunikatif dan mudah dipahami. Yang keenam, pada bagian akhir pengisian angket, ada baiknya ditambahkan kolom komentar dan juga saran perbaikan. Sebelum divalidasi, soal pada pilihan ganda terdiri atas pokok soal, stem, dan pilihan jawaban atau option. Nah, pada pernyataan tersebut, sesudah divalidasi, pernyataan tersebut kami hilangkan sesuai dengan perintah validator. Sedangkan untuk pedoman wawancara, adapun komentar validator terhadap pedoman wawancara yang telah kami buat adalah yang pertama, indikator atau aspek yang dibuat sudah sesuai dengan tujuan pembuatan pedoman wawancara. Yang kedua, setiap pertanyaan juga sudah sesuai dengan indikator atau aspek dan bobot pertanyaannya cukup berkualitas. Yang ketiga, pertanyaan disusun dengan menggunakan pedoman 5W 1H yang baik dan benar. Yang keempat, ada beberapa kalimat yang bermakna ganda pada beberapa butir pertanyaan sehingga harus sedikit diperbaiki. Sebelum divalidasi, pada soal nomor 11, apakah dalam penyelidikan tersebut peserta didik juga mampu untuk menganalisis dan merumuskan masalah, mengembangkan dan membuat hipotesis, serta menggambarkan hasil akhir? Sesudah validasi, pertanyaan tersebut diubah menjadi apakah dalam penyelidikan masalah yang autentik tersebut peserta didik juga mampu untuk menganalisis dan merumuskan masalah, mengembangkan dan membuat hipotesis serta menggambarkan hasil akhir. Kemudian pada soal nomor 16, sebelum divalidasi, apakah dengan metode pembelajaran problem based learning, Bapak atau Ibu guru meminta kepada setiap kelompok peserta didik untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan terkait masalah matematis dengan mengharuskan masalah matematis tersebut diselesaikan secara kolaboratif. Sesudah divalidasi, pertanyaan tersebut berubah menjadi apakah dengan metode pembelajaran problem based learning, Bapak atau Ibu guru meminta kepada setiap kelompok peserta didik untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan terkait masalah matematis secara kolaboratif. Kemudian pada soal nomor 17, sebelum divalidasi, apakah metode pembelajaran problem based learning yang diterapkan dapat menumbuhkan sikap kolaboratif dan kerjasama para peserta didik? Dan sesudah divalidasi, pertanyaan tersebut diubah menjadi apakah metode pembelajaran problem based learning yang diterapkan dapat menumbuhkan sikap kolaboratif para peserta didik. Selanjutnya, tahap yang kedua yang kami lakukan adalah validasi kisi-kisi soal, lembar soal, dan juga alternatif jawaban. Nah, pada tahap kedua ini, adapun komentar validator terhadap kisi-kisi sekaligus lembar soal dan kunci jawaban. Yang pertama, pada penulisan kisi-kisi soal bagian indikator soal pilihan ganda, pada nomor 9, satu indikator soal tidak boleh memiliki 2 KKO. Kemudian yang kedua, untuk soal tes pilihan ganda, sistematika penyajian soal agar lebih diperhatikan lagi urutannya. Ada baiknya soal diurutkan dari submateri pertama sampai materi terakhir, jangan dibolak-balik. Namun, secara keseluruhan, bobot soal yang dibuat sudah sangat bagus dan layak diuji cobakan kepada siswa. Kemudian yang ketiga, untuk soal tes uraian, dikemas dengan bahasa yang komunikatif, stimulus yang menarik, serta ilustrasi cerita yang bagus. Sehingga bobot soal uraian sudah tergolong bagus. Kemudian yang keempat,
menurut validator tidak ada perbaikan sama sekali untuk soal tes uraian ini. Yang kelima, untuk alternatif jawaban pada soal uraian nomor 12, sebelum menyerahkan kepada validator, kami menyadari adanya sedikit kekeliruan dalam penulisan alternatif jawaban di nomor 12, sehingga kami lakukan sedikit perbaikan. Yang keenam, sehingga pada saat divalidasi oleh validator, baik alternatif jawaban soal tes pilihan ganda maupun uraian tidak ada perbaikan sama sekali. Menurut penuturan langsung dari kedua validator, alternatif jawaban yang kami buat sudah tepat. Penyusunannya juga sangat sistematis dan terstruktur. Sebelum divalidasi, pada soal nomor 9 diketahui harga beli suatu barang serta presentasi harapan keuntungan. Peserta didik dapat menentukan dan menghitung besarnya harga jual setiap barang tersebut. Nah, pada soal nomor 9 ini, sesudah divalidasi, kami menukarnya menjadi nomor 6 karena sesuai dengan perintah dari validator untuk mengurutkan sesuai dengan submateri dari yang pertama sampai yang terakhir. Kemudian pada soal nomor 12, sebelum divalidasi, di situ ada kekeliruan yang telah kami buat. Pada bunganya seharusnya 6 juta, tetapi kami menuliskannya 600.000, sehingga sesudah validasi kami mengubah dan memperbaiki alternatif jawabannya untuk bunganya menjadi 6 juta, sehingga hasilnya itu jawabannya mendapatkan 3 juta untuk besar angsuran tiap bulannya. Selanjutnya, uji coba instrumen. Uji coba ini dilakukan kepada 20 siswa SMPN 1 Unar dan dilakukan secara langsung dari pukul 8 sampai pukul 11 WIB, dan artinya di sini waktunya yang kami berikan untuk uji coba instrumen ini adalah 3 jam dan kami laksanakan pada hari Senin 24 April 2022. Untuk kelasnya di sini gabungan dari kelas 7A, 7B, dan 7C, di mana validator juga membantu kami untuk memilih 20 siswa terbaik untuk bisa diuji cobakan instrumen tes yang telah kami buat. Dalam mengerjakan soal tersebut, peserta didik tenang, tetapi mendadak mengeluh pada saat mengerjakan soal uraian karena mereka menganggap soal tersebut sulit dan tergolong sangat kots. Adapun dari uji coba instrumen tes yang telah kami lakukan, dihasilkan data format penilaian pada soal pilihan ganda sebagai berikut dan soal uraian sebagai berikut. Selanjutnya, validitas butir tes. Berikut hasil uji validitas soal pilihan ganda, di mana status kevalidannya terdapat 6 soal pilihan ganda yang tergolong valid dan juga 4 soal butir tes pilihan ganda yang tergolong tidak valid. Sedangkan untuk hasil uji validitas untuk soal uraian sebagai berikut, yaitu di mana status kevalidan 10 soal uraian tersebut tergolong valid semua. Berikut untuk validitas soal pilihan ganda, di mana perhitungan tersebut kami menggunakan program Microsoft Excel. Yang dilihat dari Airtable dan juga Airhitungnya. Jadi di sini kami menentukan butir tes valid atau tidak menggunakan statistik uji T, yaitu membandingkan T hitung dan juga T tabel.
di mana jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka kategori soal tersebut adalah valid. Jika R hitungnya lebih kecil dari R tabel, maka kategorinya tidak valid. Berikut untuk hasil perhitungan dari validitas soal uraian, dan di sini kami juga menggunakan aplikasi program Microsoft Excel. Caranya hampir sama dengan yang tadi, yaitu dengan cara melihat R hitung dan juga R tabelnya. Di mana R hitung besar dari R tabel, maka kategori soal uraian tersebut valid. Jika R hitungnya kecil dari R tabel, maka kategori soal uraiannya tidak valid. Selanjutnya, reliabilitas tes. Nah, kriteria penentuan tingkat reliabilitas suatu instrumen sebagai berikut. Jika rentang nilai 0,00, jika rentang nilai R besar dari 0,00 dan kecil dari sama dengan 0,20, maka kriteria reliabilitasnya sangat rendah. Jika R lebih besar dari 0,20 dan kecil dari sama dengan 0,40, maka kriteria reliabilitasnya rendah. Jika R besar dari 0,40, kecil dari sama dengan 0,60, maka kategori reliabilitasnya cukup. Jika R-nya lebih dari 0,60 dan kurang dari sama dengan 0,80, maka kriteria reliabilitasnya tergolong tinggi. Sedangkan jika R-nya lebih besar dari 0,80 dan kecil dari sama dengan 1, maka kriteria reliabilitas tergolong sangat tinggi. Dari soal tes pilihan ganda yang telah kami buat, didapatkan hasil nilai reliabilitas keseluruhan soal adalah sebesar 0,60. Hal ini menunjukkan bahwa reliabilitas soal pilihan ganda berada pada kriteria cukup, yaitu jika R besar dari 0,40 dan kurang dari sama dengan 0,60. Sedangkan untuk soal tes uraian, nilai reliabilitas keseluruhan soal adalah sebesar 0,87. Hal ini menunjukkan bahwa reliabilitas soal uraian yang telah kami buat tergolong sangat tinggi. Berikut hasil perhitungan reliabilitas soal pilihan ganda menggunakan program Microsoft Excel, di mana di sini kami menggunakan rumus Cronbach atau alpha, di mana di sini kami menggunakan rumus Cronbach alpha, dan dari hasil perhitungan kami status reliabilitasnya adalah cukup. Berikut perhitungan reliabilitas soal uraian dengan menggunakan program yang sama, yaitu program Microsoft Excel, dengan cara menghitung R tabel dan R hitungnya dan juga variansinya. Kemudian dihasilkan nilai reliabilitasnya sebesar 0,87 yang menunjukkan bahwa reliabilitas soal tes uraian yang kami buat sangat tinggi. Selanjutnya, daya beda. Adapun kriteria penentuan daya beda suatu soal adalah sebagai berikut. Rentang nilai jika R lebih besar dari 0,00 dan kurang dari sama dengan 0,20, maka klasifikasi butir tes adalah jelek. Jika R besar dari 0,20 dan kecil dari sama dengan 0,40, maka butir tes cukup. Jika R besar dari 0,40 dan kurang dari sama dengan 0,70, maka klasifikasi butir tes adalah baik. Jika R besar dari 0,70 dan kurang dari sama dengan 1, maka klasifikasi daya beda butir tes adalah baik sekali.
Berikut hasil uji daya beda untuk soal tes pilihan ganda. Yaitu di sini dapat kita lihat pada soal nomor 1, 3, 4, 8, dan juga 10 itu daya bedanya terkategorikan jelek. Sedangkan untuk soal nomor 2, 6, dan 9 memiliki daya beda yang terkategori baik. Dan ada 2 soal yang terkategori baik sekali, yaitu soal pada nomor 5 dan juga 7. Selanjutnya berikut hasil uji daya beda untuk soal tes uraian. Untuk soal tes uraian ini, pada soal nomor 4 itu daya bedanya terkategorikan jelek. Kemudian terdapat 7 soal yang daya bedanya terkategori cukup, yaitu soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 5, nomor 7, nomor 9, dan nomor 10. Dan soal nomor 6 dan 8 adalah soal yang daya bedanya terkategorikan baik. Berikut daya beda soal pilihan ganda. Kami juga menggunakan program Microsoft Excel dengan rumus D sama dengan BA per CA dikurang BB per JB. Dari hasil perhitungan kami, di sini kami sebelumnya membuat kelompok atas dan juga kelompok bawah. Dari nomor 1 sampai 10 adalah siswa untuk kelompok atas dan 11 sampai 20 adalah siswa untuk kelompok bawah. Nah, dari perhitungan daya beda soal pilihan ganda ini, status yang kami dapatkan adalah ada 5 soal daya beda dengan kategori jelek, kemudian 3 soal daya beda berkategori baik, dan 2 soal daya beda berkategori baik sekali. Selanjutnya berikut perhitungan menggunakan Microsoft Excel yang menghasilkan daya beda soal uraian sebagai berikut. Dengan rumus DP sama dengan rata-rata kelompok atas dikurang rata-rata kelompok bawah per skor maksimalnya. Untuk yang berwarna biru adalah kelompok atas dan yang berwarna pink adalah kelompok bawah. Dari hasil perhitungan tersebut, adapun kesimpulan status daya beda yang sudah kami dapatkan, yaitu ada 7 soal berkategori daya beda cukup, 1 soal berkategori daya beda jelek, dan 2 soal berkategori daya beda baik. Demikian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Nia Kurniawati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Kurniawati dengan NIM 2003020058. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Stefani Luna. Selanjutnya, indeks kesukaran. Perhitungan indeks kesukaran suatu soal adalah pengukuran seberapa besar derajat kesukaran suatu soal. Nah, untuk memperoleh instrumen yang baik, proporsi antar tingkat kesukaran harus tersebar secara normal. Adapun perhitungannya sebagai berikut. Soal sukar 25%, soal sedang 50%, soal mudah 25%, atau soal sukar 20%, soal sedang 60%, dan soal mudah 20%. Atau boleh juga soal sukar 15%, soal sedang 70%, dan soal mudah 15%. Untuk klasifikasi indeks kesukarannya adalah sebagai berikut. Jika indeks kesukaran soal besar dari 0,70, maka soal terklasifikasi mudah. Jika indeks kesukaran suatu soal
besar dari 0,30 kurang dari sama dengan 0,70, maka soal terklasifikasi sedang. Jika indeks kesukaran suatu soal kurang dari 0,30, maka soal tersebut terklasifikasi sukar. Nah, berikut hasil perhitungan indeks kesukaran untuk soal tes pilihan ganda yang telah kami kembangkan. Untuk butir soal 1 hingga soal 8, terklasifikasi sedang. Dan untuk butir soal 9 dan 10, terklasifikasi mudah. Sedangkan hasil perhitungan indeks kesukaran untuk soal tes uraian menunjukkan bahwa untuk butir soal 1, 2, 6, dan 8 terklasifikasi sedang. Sedangkan butir soal 3, 4, 5, 7, 9, dan 10 terkategori sukar. Nah, pada soal tes pilihan ganda tidak kita temukan sama sekali soal yang terkategori sukar. Hal ini dikarenakan pada saat pengembangan soal tes pilihan ganda kami menggunakan kaidah soal Lodz. Sedangkan pada soal tes uraian tidak kita temukan satu soal pun yang terkategori mudah. Nah, hal ini juga dikarenakan pada saat pengembangan soal tes uraian kami menggunakan kaidah soal Hodge. Adapun perhitungan untuk tingkat kesukaran soal pilihan ganda dapat kita lihat pada gambar berikut. Kami melakukan uji tingkat kesukaran soal pilihan ganda dan soal tes uraian menggunakan program aplikasi Microsoft Excel, di mana rumus untuk mencari indeks kesukaran soal pilihan ganda yaitu P sama dengan B per JS, di mana banyaknya yang menjawab benar pada suatu butir dibagi jumlah siswa seluruhnya, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut. Selanjutnya, berikut perhitungan untuk tingkat kesukaran soal uraian yang juga menggunakan program aplikasi Microsoft Excel, di mana rumusnya yaitu indeks kesukaran sama dengan SA tambah SP per JA, yang artinya jumlah skor kelompok atas ditambah jumlah skor kelompok bawah dibagi jumlah skor maksimum suatu butir soal, sehingga diperolehlah hasilnya sebagai berikut. Selanjutnya, efektivitas option atau pengecoh. Suatu option disebut efektif jika fungsi dan tujuan terhadap option tersebut tercapai. Hal ini berarti bahwa setiap option yang disajikan masing-masing mempunyai kemungkinan yang sama untuk dipilih jika testi menjawab secara menerka. Untuk option yang merupakan jawaban yang benar disebut option kunci, sedangkan option lainnya disebut option pengecoh. Nah, berikut adalah hasil analisis efektivitas option atau pengecoh pada soal pilihan ganda yang telah kami kembangkan. Untuk soal nomor 1, A sebagai option kunci berperan cukup baik karena peserta didik kelompok atas sama dengan peserta didik kelompok bawah, yaitu sebanyak 7 orang. Option B, C, dan D sebagai option pengecoh tidak berperan efektif karena jumlah pemilih kelas atas sama dengan kelas bawah. Selanjutnya, soal nomor 2. Option D sebagai kunci berperan baik karena peserta didik kelompok atas lebih banyak dari peserta didik kelompok bawah. Sedangkan option A,
B dan C sebagai option pengecoh juga berperan efektif karena jumlah pemilih kelas atas lebih sedikit dari kelas bawah. Selanjutnya untuk soal nomor 3. Option C sebagai option kunci juga berperan efektif atau baik karena jumlah kelompok atas lebih banyak dari jumlah kelompok bawah. Sedangkan option A sebagai option pengecoh tidak berperan efektif karena jumlah pemilih kelas atas sama dengan pemilih kelas bawah. Untuk option B sebagai option pengecoh juga tidak berfungsi efektif karena jumlah kelas atas lebih banyak dari kelas bawah. Untuk option D sebagai pengecoh berfungsi efektif karena jumlah kelas atas lebih sedikit dari jumlah kelas bawah. Selanjutnya soal nomor 4. Option B sebagai option kunci berperan efektif karena jumlah kelompok atas lebih banyak dari jumlah kelompok bawah. Untuk option A sebagai option pengecoh tidak berperan efektif karena jumlah kelompok atas sama dengan jumlah kelompok bawah, yaitu tidak ada pemilih sama sekali. Sedangkan option C sebagai option pengecoh berfungsi efektif karena jumlah pemilih kelas atas lebih kecil atau lebih sedikit dari jumlah pemilih kelompok bawah. Option D sebagai option pengecoh tidak berfungsi efektif karena jumlah pemilih kelompok atas lebih banyak dari jumlah pemilih kelompok bawah. Selanjutnya soal nomor 5. Option C sebagai option kunci berperan sangat efektif karena jumlah pemilih kelompok atas jauh lebih banyak dibandingkan jumlah pemilih kelompok bawah. Untuk option A sebagai option pengecoh tidak efektif karena jumlah pemilih kelompok atas sama dengan jumlah pemilih kelompok bawah. Option B dan option D sebagai option pengecoh berfungsi sangat efektif karena jumlah pemilih kelompok bawah jauh lebih banyak dari jumlah pemilih kelompok atas. Selanjutnya, soal nomor 6. Option C sebagai option kunci berfungsi efektif karena jumlah pemilih kelompok atas jauh lebih banyak dari jumlah pemilih kelompok bawah. Untuk option A dan B sebagai option pengecoh berfungsi efektif karena jumlah pemilih kelompok atas lebih sedikit atau tidak ada pemilih sama sekali. Sedangkan kelompok bawah lebih banyak pemilihnya. Sedangkan untuk option D sebagai pengecoh berperan tidak efektif karena tidak ada pemilih sama sekali baik untuk kelompok atas maupun kelompok bawah. Untuk soal nomor 7, option A sebagai option kunci berperan efektif karena jumlah pemilih kelompok atas lebih banyak dari jumlah pemilih kelompok bawah. Sedangkan option B, C dan D sebagai option pengecoh berfungsi efektif karena jumlah pemilih kelompok atas lebih sedikit dari pemilih kelompok bawah. Bahkan untuk option B, C, dan D, kelompok atas tidak ada yang memilih sama sekali. Selanjutnya, soal nomor 8. Option A sebagai option kunci berperan kurang baik karena jumlah pemilih kelompok atas justru lebih sedikit dari jumlah pemilih kelompok bawah. Sedangkan option B dan C sebagai option pengecoh
juga tidak berfungsi efektif karena jumlah pemilih kelompok atas lebih banyak dari jumlah pemilih kelompok bawah. Untuk option D sebagai option pengecoh berfungsi efektif karena jumlah pemilih kelompok atas lebih sedikit dari pemilih kelompok bawah. Selanjutnya, soal nomor 9. Option C sebagai option kunci berperan baik karena jumlah pemilih pada kelompok atas jauh lebih banyak dari jumlah pemilih kelompok bawah. Untuk option A dan B sebagai option pengecoh berperan efektif karena jumlah pemilih kelompok atas lebih sedikit dari jumlah pemilih kelompok bawah. Bahkan untuk kelompok atas pada option A dan B tidak ada yang memilih sama sekali. Untuk option D sebagai option pengecoh tidak efektif karena tidak ada pemilih sama sekali baik dari kelompok atas maupun kelompok bawah. Selanjutnya soal nomor 10. Option C sebagai option kunci berperan kurang efektif atau kurang baik karena jumlah pemilih kelompok atas justru lebih sedikit dari jumlah pemilih kelompok bawah. Padahal seharusnya untuk option yang efektif itu haruslah jumlah pemilih kelompok atas lebih banyak dari jumlah pemilih kelompok bawah. Option A sebagai option pengecoh option A sebagai option pengecoh berfungsi efektif karena jumlah pemilih kelompok atas tidak ada, sedangkan kelompok bawah ada satu yang memilih. Kemudian untuk option B sebagai option pengecoh tidak efektif karena tidak ada yang memilih sama sekali. Selanjutnya untuk option D sebagai option pengecoh tidak berfungsi efektif karena justru jumlah pemilih kelompok atas ada 2 orang, sedangkan kelompok bawah tidak ada yang memilih sama sekali. Selanjutnya, hasil analisis instrumen tes. Nah, berdasarkan uji validitas tiap butir soal menggunakan metode Pearson melalui program aplikasi Microsoft Excel, diperoleh hasil bahwa dari 10 butir soal pilihan ganda, terdapat 6 butir soal yang dinyatakan valid, yaitu butir soal nomor 2, 3, 4, 5, 7, dan 9. Sedangkan 4 butir soal lainnya dinyatakan tidak valid, yaitu butir soal nomor 1, 6, 8, dan 10. Berdasarkan uji reliabilitas keseluruhan soal menggunakan metode Cronbach-Alpha melalui program aplikasi Microsoft Excel, diperoleh nilai reliabilitas sebesar 0,60. Hal ini menunjukkan bahwa reliabilitas soal pilihan ganda berada pada kriteria cukup. Sedangkan untuk soal tes uraian, nilai reliabilitas keseluruhan soal adalah sebesar 0,87. Hal ini menunjukkan bahwa reliabilitas soal uraian berada pada kriteria sangat tinggi. Sedangkan untuk analisis daya beda tiap butir soal pilihan ganda, kategori daya beda soal baik sekali sebanyak 2 butir, yaitu butir soal nomor 5 dan 7. Kategori baik sebanyak 3 butir, yaitu butir soal 2, 6, dan 9. Dan kategori jelek sebanyak 5 butir, yaitu butir soal 1, 3, 4, 8, dan 10. Untuk analisis daya beda tiap butir soal uraian, kategori daya beda soal baik sebanyak 2 butir, yaitu butir soal 6 dan 8. Kategori cukup sebanyak 7 butir, yaitu butir soal 1, 2, 3, 5, 7, 9, dan 10.
Dan terakhir kategori jelek sebanyak 1 butir, yaitu butir soal nomor 4. Dari segi tingkat kesukaran, instrumen tes yang dikembangkan memiliki kualitas yang baik. Secara keseluruhan, proporsi tingkat kesukaran untuk soal pilihan ganda maupun uraian sudah cukup profesional. Sudah cukup proporsional. Dari segi efektivitas option, berdasarkan analisis butir soal, pada soal pilihan ganda, untuk option kunci ada 8 butir soal yang terkategori baik dan ada 2 butir soal yang kurang baik. Untuk option pengecoh, lebih banyak yang tergolong kategori efektif. Hal ini menunjukkan bahwa option pengecoh dapat berfungsi dengan baik mengecoh jawaban peserta tes karena lebih banyak yang berkategori efektif, yaitu peserta tes pada kelompok yang berkemampuan rendah memilih jawaban yang salah sehingga terkecoh dengan jawaban yang benar. Selanjutnya, hasil analisis instrumen non-tes. Berdasarkan hasil uji validitas oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa kisi-kisi angket berupa indikator atau aspek yang dikembangkan sudah sesuai dengan tujuan pembuatan angket, sehingga pada bagian ini tidak ada yang perlu direvisi. Untuk lembar angket, baik angket soal pilihan ganda maupun uraian, dinilai sudah cukup baik. Untuk pedoman wawancara, setiap indikator atau aspek yang dikembangkan sudah sesuai dengan tujuan pembuatan pedoman wawancara. Setiap pertanyaan yang disusun juga sudah sesuai dengan indikator atau aspeknya. Pertanyaan disusun dengan menggunakan pedoman 5W1H yang baik dan benar. Terakhir, kesimpulan. Dari uji validitas yang dilakukan pada soal pilihan ganda, terdapat 6 butir soal yang dinyatakan valid dan 4 butir soal yang tidak valid. Instrumen tes pilihan ganda tergolong memiliki daya reliabilitas yang cukup. Hasil uji daya beda soal tes pilihan ganda menunjukkan bahwa terdapat 2 butir soal kategori baik sekali, 3 butir soal kategori baik, dan 5 butir soal kategori jelek. Hasil uji tingkat kesukaran soal pilihan ganda yaitu sebanyak 8 butir soal kategori sedang dan 2 butir soal kategori mudah. Dari perhitungan terhadap efektivitas option atau pengecoh pada soal pilihan ganda, diperoleh 8 butir soal yang memiliki option kunci yang baik dan 2 butir soal dengan option kunci yang kurang baik. Ada banyak option pengecoh pada setiap butir soal yang sudah berperan dengan baik. Kemudian, dari uji validitas yang dilakukan pada soal uraian, seluruh soal dinyatakan valid. Dan instrumen tes uraian tersebut juga memiliki nilai reliabilitas yang sangat tinggi. Untuk hasil uji daya beda soal tes uraian menunjukkan bahwa terdapat 2 butir soal kategori baik, 7 butir soal kategori cukup, dan 1 butir soal kategori jelek. Hasil uji tingkat kesukaran soal uraian yaitu sebanyak 6 butir soal kategori sukar dan 4 butir soal kategori sedang. Untuk soal pilihan ganda yang dikembangkan sudah cukup bagus, hanya perlu diberikan sedikit variasi pada soal, agar soal tes tidak terlalu mudah dan tidak pula terlalu sukar. Untuk soal uraian yang dikembangkan sudah bagus. Soal dikemas dengan bahasa yang komunikatif, stimulus yang menarik, serta ilustrasi cerita yang bagus. Tingkat kesukaran soal juga sudah sesuai dengan kaidah soal HOTS atau Higher Order Thinking Skill.
Demikianlah pemaparan dari kelompok kami. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.